Hai, oke, welcome back ya. Kita masuk lagi ke pembahasan untuk uji sertifikasi kompetensi. Oke, terakhir kali kita membahas ke dokumen 2. Dokumen 2 itu kita kan sudah bahas tentang sales journal ya. Sales journal itu yang dari dokumen 2. Kemudian tadi juga udah Ibu jelaskan dapatnya dari mana. Ya, kalau sales journal kalian juga harus ngerti yang namanya kartu persediaan. Oke. Nah, kalau kalian bertanya-tanya dari mana sih opening balance itu? Kalau yang di opening balance ini kalian dapatkan dari kebijakan akuntansi. Nah, kalian juga harus lihat kebijakan akuntansinya di situ. Samsung Galaxy Fam-nya 80, harga unitnya 500, dan kemudian Galaxy V-nya 70 unit, harganya 600. Itu ya. Oke, lanjut kita ke dokumen 3. Untuk dokumen 3 di sini ada voucher kas kecil lagi. Ini lebih gampang ya karena kita sudah belajar di dokumen 1, maka karena sudah tahu di awal kalau menggunakan metode fluktuasi, maka wajib dicatat. Nyatetnya gimana? Tadi kan udah di balance-nya udah tahu ya. Store surplus-nya kalian juga udah tahu dapat dari mana. Nah, ini di tanggal 5 kita pindahkan ke sini. Masuknya ke tagihan. Nah, ini tagihan lain-lain ya atau accrued expense beban lain-lain. VKK 12 2. Nah, kemudian nomor akunnya itu kita cari dari ini, kalian cari dari kebijakan akuntansi yang di awal, nomor-nomor rekening itu untuk accrued expense itu nomornya 21211. Nah, kemudian karena kita bayar tagihan rekening, maka di sini kita keluar uang 450. Kayak tadi ya, jadi amount kalau ada pengeluaran berarti mengurangi 1.750. Dicatat kemana? Ke BKK, buku kas kecil gitu ya. Nah, oke, lanjut kita ke dokumen 4. Dokumen 4 di sini ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas. Ya, di sini dari mana nih? Penerimaan kas dari toko Kencana atas piutang. Oke, ini piutang terdahulu ya. Karena November 2018 dibayarnya 5 Desember 2018. Oke, dapat potongan ini udah gampang sih karena udah ada potongan, udah kehitung juga. Maka kita langsung masukkan aja tanggal 5. Terus BKM 21-nya udah dimasukin, kemudian toko Kencana. Nah, sales discountnya di sini 176 ya. Oke, ini kayaknya udah di ini. Nah, 176, kemudian cash in bank yang kita terima adalah totalnya 17.424.000 berasal dari account receivable atau piutang yang udah dibayar yaitu 17.600. Nah, gitu. Kalau penerimaan kas berarti awalnya awalnya orang ada yang utang ke kita terus dibayar, maka piutang kita berkurang 17.600. Kas yang kita dapatkan segini karena mereka dapat potongan. Oke? Lanjut ke dokumen 5. Dokumen 5 di sini ada faktur. Oke, yang Ibu jelaskan di part 1. Faktur itu ada 2, faktur penjualan dan faktur pembelian. Kalau kayak gini, kalian bisa lihat nih udah pasti. Nah, yang ngeluarin adalah PT Nusa Indah. Berarti kita beli. Beli apa nih? Beli handphone. Harganya 500, belinya 18 unit. Total pembeliannya ada 15 juta. Sedangkan total utangnya ada 16.500.000. Oke. Nah, jadi kita pindahkan ke merchandise inventory. Kenapa merchandise inventory? Karena persediaan kita bertambah di debit dan pajak 10% atau VAT-in. Kalau VAT-in itu kan mengikuti pembelian. Jadi di debit juga 1.500.000 dan account payable kita jadi bertambah sebesar 16.500.000. Jangan lupa kalau kalian beli dan penjual barang wajib mengerjakan kartu persediaan. Caranya tinggal kalian tambahkan di bawah tanggal 2, yaitu tanggal 5 PT Nusa Indah ya, karena ini PT-nya Nusa Indah.
masuk karena kita beli. Berapa yang kita beli? 10 yang Samsung Galaxy V-nya. Kemudian harganya berapa di sini? 600, di sini 6 juta. Nah, kemudian jadi di sini karena udah tadinya kan 55, beli jadi 65 gitu, bertambah ya. Dan seterusnya. Kemudian ada Samsung Galaxy Fame-nya. Fame-nya tadi kita belinya itu 18 unit, maka di sini 60 tambah 18 jadi 78 dengan harga Rp500.000. Gitu. Oke, lanjut ke dokumen 6. Dokumen 6 di sini ada bukti memorial. Kalau bukti memorial pasti dia masuk kemana? Ya, jurnal umum atau general journal. Kalau di sini bisa juga memorial journal, tergantung ya, tapi intinya sama. Ada apa sih? Ada dikirim kembali, berarti ada retur. Retur kita yang beli ya. Kita beli tadi tapi kita ngeretur. Returnya berapa? 2 set. 1 juta untuk yang set yang Fame, 1.200.000 untuk set yang Galaxy V. Maka total yang kita retur ada 2.200.000. Maka di persediaan barang kita berkurang 2.200.000. Nah, kalau kita tadi beli, otomatis fat in-nya juga berkurang 220. Nah, totalnya ya, total utang yang berkurang. Ini kan kalau ngembaliin barang kan otomatis utang kita berkurang. Jadi 2.420 gitu. Nah, seperti biasa, kalau ada kaitannya dengan pembelian dan penjualan, retur pun juga mengikuti kartu persediaan. Caranya yaitu kalian tinggal tulis di bawahnya. Nah, kalian minus di sini. Tadinya beli 18, di retur 2. Jadi 2 kali 500.000 karena unitnya tuh 1 unit 500.000, maka total returnya 1 juta. Nah, di sini berpengaruh juga ya, berkurang jadi 76. Kemudian yang Samsung Galaxy V-nya juga sama, berkurang 2 ya, jadi 1.200.000 dan di sini juga berkurang. Begitu. Nah, lanjut dokumen 7. Di dokumen 7 ada voucher kas kecil. Gampang banget nih mah, kalau voucher kas kecil udah tahu kan kalian. Tanggal 7, langsung aja masukin tanggal 7. Di sini ada tagihan rekening listrik lagi, berarti kita accrued expense. Tulisannya di sini ikutin aja, ngeluarin berapa 750, ya udah. Di sini tulis 750, kemudian yang saldo di sini dikurangin dengan 750. Jadi hasilnya 1 juta. Lanjut ke dokumen 8, ada voucher kas kecil lagi. Oke, gampang sekali. Nah, di sini tanggal masukin aja tanggalnya. Tagihan rekening juga masih accrued expense. Nah, berapa yang keluar? 475, tulis aja, terus dikurangin deh. Hasilnya 525. Oke, lanjut. Dokumen 9. Ada faktur. Nah, ini ada kopi, berarti jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan ini kita jual kemana? Ke toko serasi. Berapa jumlah yang kita jual? Jumlah yang kita jual adalah 13 juta. Tapi total piutangnya 15.110. Nah, di sini ada fresh collected. Tulis aja semua fresh collected sama apalagi fade out-nya. Nah, yang dicari adalah COGS atau cost of goods sold dan merchandise inventory. Nyarinya di mana? Di kartu persediaan. Nah, toko serasi. Tadi kita ngejual berapa? 8 unit. Harga pokoknya dapat dari sini. Kemudian kalikan di sini, taruh sini, 8 kali 500 sama dengan 4 juta. Ya, kemudian yang kedua, tadi kan 4 juta diingat-ingat ya. Yang kedua, toko serasi kita ngejual 8 unit, harganya ngikutin 600.000, 4.800.000. Tadi ada 4 juta tambah 4.800.000, hasilnya 8.800.000 gitu. Nah, lanjut ke dokumen 10.
Dokumen 10 ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas udah jelas masuk ke cash payment. Cash payment di sini kita tulis PT Dian Persada ya, PT Dian Persada. Kemudian dokumen numbernya juga jangan lupa. Kalau pengeluaran kas itu kan ada macam-macam, bisa beli kredit, bisa beli tunai, bisa bayar utang. Nah, di sini posisinya kamu bayar utang, jumlah utangnya 33 juta. Ya, 33 juta. Nah, kemudian ternyata kamu dapat apa nih? Dapat diskon, taruhlah di kredit. Jadi yang kamu bayarin dikurangin diskon jadinya 32.340. Gampang ya? Oke, nanti di dokumen 11 kita next di part selanjutnya.